Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara yang terkasih, jika kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini kita tidak sendiri, maka seberat apapun masalah, seberat apapun kesesakan atau penderitaan, maka itu tidak akan memahitkan hati kita. Kita harus selalu ingat saudara bahwa ada pribadi yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Janji-janji Tuhan Yesus kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, inilah yang seharusnya menguatkan dan menghibur kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir bahwa Tuhan akan meninggalkan atau membiarkan kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani 13 ayat 6. Karena itu, bangunlah persekutuan yang intim, yang karib dengan Tuhan setiap hari. Saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, artinya saat kita berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan itu, maka akan selalu diingatkan bahwa Tuhan selalu ada di pihak kita, saudara, dan Tuhan menyertai kita, bahkan penyertaan Tuhan itu sampai kepada kesudahan zaman. Karena itu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, dan pada saat yang tepat Tuhan kita pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Seringkali ketika situasi-situasi di sekitar kita tampak begitu buruk dan tidak sesuai dengan harapan kita, maka arah mata kita mulai tertuju kepada masalah, bukan kepada Tuhan, bukan kepada janji firman Tuhan. Sehingga hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang dipenuhi dengan kepahitan, saudara. Saudara, kepahitan sama sekali tidak membawa dampak positif dalam hidup kita. Sebaliknya, kepahitan hanya akan merusak, hanya akan menghancurkan hidup kita. Selama kita hidup dalam kepahitan, berarti kita belum sepenuhnya hidup sebagai manusia baru, melainkan masih mengenakan manusia lama kita. Bukankah setiap orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru? Karena itu, mari kita buang segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan juga segala kejahatan. Karena saat kita membuang segala kepahitan, kita akan mendapatkan sukacita Tuhan. Kita akan memperoleh damai dan hal-hal yang baik Dia anugerahkan kepada kita. Karena itu ingatlah, hidup kita itu sangat berharga bila kita harus diisi dengan kepahitan hati. Mulailah hari ini juga, saat ketika Anda mendengarkan firman Allah ini, ambillah komitmen untuk mengisi hati Anda dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Hati ini sangat berharga, dan jangan isi dengan kegeraman, kemarahan, pertikaian, apalagi kepahitan. Biarlah hidup dan hati ini benar-benar mencerminkan Kristus yang ada, yang bertahta. Dan mari membuka hati kita untuk menerima semua sukacita dan damai, dan janji firman Allah itu digenapi dalam hidup saudara terkasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, semua pendengar Bread of Life audio yang mendengarkan firman Allah ini mengaminkan setiap firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan. Engkau sendiri yang berjanji, Engkau Allah yang menepati janjimu. Ampuni kami kalau kami hanya mengklaim bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami, tetapi justru kamilah yang dengan semua keputusan-keputusan yang salah, justru kami mengisi hati kami ini dengan kegeraman, kemarahan, kepahitan, fitnah, dan segala kejahatan.
Dan ketika kami mendengarkan firman Allah, teguran firman-Mu ini, kami menyadari bahwa hidup kami ini sangat berharga. Kami mau mengenakan manusia baru, yaitu hidup yang selalu memiliki hubungan yang karib, yang akrab, yang intim dengan Tuhan, yang tidak melayakkan kami untuk mengisi hati kami dengan hal-hal yang tidak berguna. Biarlah Tuhan, Engkau yang bertahta di hati kami mulai hari ini. Saat ini kami menyerahkan hidup kami. Kuasailah Tuhan, penuhilah Tuhan, biar kami penuh dengan damai, sukacita, dan anugerah Tuhan itu kami miliki, karena kami di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus di dalam kami. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Ini doa dan permohonan kami. Pujian dan syukur kami kepada Allah yang setiap hari menolong kami, setiap saat menjaga, melindungi, menyertai kami sampai akhir zaman. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.